Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Selamat berhari Minggu. Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Hari ini tanggal 8 November tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari kitab Kebijaksanaan bab 6 ayat 13 sampai dengan 17. Kebijaksanaan ditemukan oleh mereka yang mencarinya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika bab 4 ayat 13 sampai dengan 18. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama Yesus. Bacaan Injil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mempelai datang, song-songlah dia. Dari ketiga bacaan tersebut saya memberikan tema untuk keselamatan perlu kebijaksanaan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, kebijaksanaan adalah cara berpikir, berbicara, dan bertindak secara tepat sesuai dengan kondisi ataupun situasi yang terjadi. Tepat yang dimaksud berarti pas, benar, dengan segala pertimbangan demi kebaikan keseluruhan. Berpikir yang tepat berarti membuat pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi akan apa yang hendak dilakukan. Berbicara yang tepat maksudnya mengatakan secara tepat maksud yang hendak disampaikan sehingga yang mendengarkan mengerti, memahami, dan mudah menangkap maksudnya. Bertindak yang tepat artinya apa yang dipikirkan dilakukan secara baik dan benar, sehingga siapa saja yang terkait atau terhubung, terbantu, atau sepaham. Bijaksana bisa terkait dengan apa saja dalam penerapannya. Bijaksana dalam sikapnya pada alam, tidak menebang hutan sembarangan supaya tidak mudah terjadi erosi, serta menjaga sumber-sumber air, membersihkan sungai, parit, dan aliran air lain agar tidak terjadi luapan air bila terjadi banjir. Tidak membuang sampah sembarangan supaya terjaga kebersihan. Bijaksana dalam kaitannya dengan sesama dipraktekkan dengan berbicara yang sopan, bersikap yang hormat, dan mendengarkan lawan bicara dengan penuh minat. Bijaksana dalam situasi-situasi tak terduga, yaitu dengan tetap tenang, mengambil keputusan demi maksud keselamatan, tidak merugikan orang lain, tapi siap mengorbankan dirinya. Juga dalam segala hal, bijaksana selalu harus dilakukan. Misal dalam mendidik anak, berpakaian, berbelanja, bertetangga, bekerja, dan lain-lain. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan,
Dengan demikian, sebagai prinsip umum untuk bersikap bijaksana antara lain dengan selalu berusaha tenang menghadapi apapun, tidak buru-buru atau tergesa-gesa, menerima masukan-masukan apapun yang sekiranya untuk kebaikan bersama dan berguna bagi semua orang. Selalu sopan dan menghargai orang lain. Siap mengambil risiko yang sekecil-kecilnya untuk orang lain, tapi siap memberi pengorbanan diri sebesar-besarnya. Tidak mengabaikan atau merugikan pihak-pihak yang paling lemah, sekalipun dalam mengambil keputusan untuk kebersamaan. Dalam segala pertimbangan, dan tidak pernah boleh dilupakan oleh orang yang bijaksana, adalah membuat keputusan selalu diletakkan dalam konteks iman. Artinya apapun yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan selalu untuk maksud keselamatan jiwa atau kebahagiaan surga. Sebaik apapun orang bertindak, jika mengabaikan keselamatan jiwa dan tidak bisa mempertanggungjawabkan sikapnya pada Tuhan, tetaplah tidak bijaksana. Orang selalu harus sadar bahwa semua yang dilakukan semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk mengasihi sesama manusia. Bijaksana yang sejati merupakan bagian dari penerapan akan kesaksian iman yang dihayati. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan pertama Kitab Kebijaksanaan dikatakan dengan amat bagus, sekaligus untuk mengingatkan kita semua agar dengan sungguh merenungkan kebijaksanaan. Merenungkannya merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan segera akan bebas dari kesusahan. Dalam perikop yang sama dikatakan pula tujuan dari kebijaksanaan, yaitu sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Kasih kepadanya ialah memenuhi hukum-hukumnya, dan memperhatikan hukum-hukumnya menjamin kebakaan. Lalu kebakaan mendekatkan kepada Allah. Jadi dengan kebijaksanaan akan mendekatkan siapa saja kepada Allah. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus dengan perumpamaan yang disampaikan mengajak agar semua muridnya bersikap bijaksana. Dengan kebijaksanaan, kapanpun mempelai datang, kapanpun Tuhan datang, selalu dalam keadaan yang siap. Mari berlaku bijaksana. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.